Allah menyukai yang sedikit, yang kecil tapi rutin, bukan yang gede cuma sekali. Orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka, sebab sebagian prasangka itu dosa. Selain puasa wajib, ibadah-ibadah wajib apa saja yang dikerjakan selama Ramadan, kita harus punya target. Tidak boleh sembarang puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kilab Kajian Islami ala Podcast. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di bulan Ramadan ini, yaitu memanajemen ibadah di bulan Ramadan. Bersama saya Mahatma Nafal Thorik, kita akan menggali lebih dalam tentang gimana sih memanage waktu dan ibadah agar Ramadan kali ini lebih bermakna. Tentu saja saya tidak sendiri kali ini. Saya ditemani oleh Ketua Pemimpin Cabang Muhammadiyah Bambang Lipuro, Bapak DRS H. Sudadi MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Noval, apa kabar? Para pendengar, pemirsa, apa kabar? Alhamdulillah, saat ini kita berjumpa bersama teman-teman dari SMK Muhammadiyah Bambang Lipuro. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak ya, gimana Pak? Alhamdulillah. Ya. Terus ini gimana nih? Apa kabar Bapak? Ya alhamdulillah, bersama generasi muda tetap semangat. Semangat ya Pak. Ya, harus semangat terus. Semangat terus semangat. Kalau boleh tahu kesibukan Bapak gimana? Apa Pak? Ya, kesibukan sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah di Bambang Lipuro itu silaturahim. Ya, urip itu harus banyak silaturahim. Barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahim. Walaupun bulan Ramadan banyak silaturahim. Saat maghrib silaturahim, buka puasa dapat rezeki kan. Saat tarawih silaturahim, saat subuh silaturahim, siang hari juga silaturahim, biar tidak tidur saja. Gitu Mas. Iya Pak. Terus kalau bulan Ramadan gini ngapain tuh Pak kegiatannya? Bulan Ramadan itu kegiatannya sangat banyak Mas. Jadi justru di bulan Ramadan itu selain kita melaksanakan puasa Ramadan yang sudah sama-sama dihafalkan itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan gitu kan? Nah, orang-orang yang beriman diwajibkan pada kamu sekalian untuk melaksanakan puasa seperti orang-orang sebelum kamu, supaya kamu la'allakum tattaqun, semakin bertakwa. Nah, yang penting bagi kita itu nuwun sewu, bagaimana kita dapat melaksanakan puasa dengan baik. Selama ini kalau ibadah haji itu ada manasik haji. Nah, mestinya kita juga Ramadan ini ada manasik Ramadan. Manasik Ramadan itu sebelum masuk Ramadan kita menyiapkan untuk masuk Ramadan dengan optimal, sehingga mampu nanti di akhir Ramadan itu benar-benar Syawal itu meningkat. Benar-benar la'alakum tattaqun yang bisa dinilai. Itu ngerti niku Mas. Jadi kesibukannya banyak, sangat banyak di bulan Ramadan itu kesibukannya. Tuh. Nah, kan itu sibuk banget nih Pak. Bagaimana sih Bapak membagi waktunya? Kan Bapak juga pemimpin cabang Muhammadiyah ya Pak. Gimana tuh Pak caranya membagi waktu? Cara membagi waktu itu jelas Allah sudah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia itu dalam keadaan rugi. Nah, Allah sudah perintah seperti itu. Allah bersumpah demi masa manusia dalam keadaan rugi, maka bagaimana agar kita tidak rugi? Kita harus mampu mengatur waktu. Jangan diatur waktu. Waktu itu 24 jam nggak berubah. Tidak bisa menjadi 12 jam, tidak bisa menjadi 36 jam, 24 jam. Nah, kita yang mengatur. Mengatur apa maksudnya? Dalam waktu yang 24 jam itu kita mau berbuat apa? Nah, di bulan Ramadan yang semuanya sibuk, semuanya beraktivitas, itu mengatur waktunya nomor satu kita menggunakan teorinya manajemen modern. Manajemen modern itu ada, yang paling sederhana itu teorinya Terry POETS, planning, organizing, activating, controlling. Bagaimana kita mengelola waktu, kita harus punya planning.
Di bulan Ramadan ini kalau kita tidak punya planning, tidak punya perencanaan dengan baik, maka kita hanya melaksanakan ada ini, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang tidak tepat. Tapi kita planning. Planning apa? Planning akan berbuat apa. Jadi membuat jadwal harian. Satu hari ini saya akan bangun jam 3. Ketika bangun jam 3 saya akan lakukan apa kan gitu. Kemudian selesai makan sahur, saya akan ke masjid untuk melaksanakan jamaah subuh. Jangan sampai terlambat kan begitu. Selesai kultum subuh, saya akan suruk. Tetap duduk di masjid, belum akan pergi dari masjid kecuali setelah duha. Kalau pas libur sekolah, kalau masuk sekolah kan nggak bisa. Nah, kemudian setelah itu akan apa itu nomor 1 planning waktu. Buat jadwal harian dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu nomor 1 prinsip. Jadi harus masing-masing individu dalam 7 hari itu ada jadwal harian. Itu nomor 1. Sudah sebagai ketua PCM, sebagai kepala keluarga, sebagai teman yang disibukkan di pramuka, yang disibukkan di Setikip Catur Sakti, di RT, di Tamir Masjid, itu kalau tidak mampu memanage harian begitu, tumbuang terus. Sehingga ketika sudah ada kegiatan dalam waktu yang sama, kegiatan bersamaan, itu cari skala prioritas. Misal, hari ini Jumat jam 13.30 ada 2 agenda. 1 agenda adalah siaran di SMK, 1 agenda rapat. Nah, fungsi di rapat dan fungsi di siaran mana yang lebih penting? Itu skala prioritas dalam waktu yang sama. Contohnya begitu. Di bulan Ramadan itu akan sangat banyak. Ketika menjelang buka ada kegiatan namanya buka puasa di masjid, hampir semua masjid. Nah, di masjid saya sendiri Yayasan Plebengan Kulon Lapangan misalnya buka puasa, kemudian saya diminta datang di masjid sama-sama Plebengan Al-Hikmah tempatnya Pak Eko. Ketika di tempatnya Pak Eko itu saya harus bicara, dan yang di Masjid Rumah Al-Ihsan itu saya hanya mendampingi adik-adik, maka saya akan mementingkan ke Al-Hikmah Plebengan yang untuk berbicara. Itu skala prioritas. Sehingga dari kesibukan-kesibukan bagaimana nomor 1 memanage waktu, mengelola waktu. Dalam mengelola waktu itu kita membuat jadwal harian dari hari pertama sampai hari ke-7. Akan terus begitu berputar-putar sampai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kegiatan yang kita lakukan, kegiatan yang kita kerjakan apa? Karena ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu banyak, Mas. Iya, Pak, banyak. Gitu? Ada kegiatan wajib, ada kegiatan sunnah. Bahkan di hadis Rasulullah dikatakan pahala melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah wajib selain di bulan Ramadan. Berarti kan kita berlomba-lomba untuk beribadah. Tetapi kita melihat kondisi tubuh kita untuk melakukan kegiatan apa kan begitu. Tetapi nomor 1 semua amalan wajib dilakukan. Ya puasa, ya sholat, apalagi yang wajib. Zakat. Zakat nanti di akhir Ramadan, zakat fitrah. Selain zakat fitrah kan juga banyak zakat. Zakat ada zakat mal yang punya penghasilan zakat gaji misalnya begitu. Itu wajib dikerjakan. Termasuk berbakti pada orang tua juga wajib kan? Itu dikerjakan. Itu seperti itu. Termasuk berikutnya mencari skala prioritas untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kalau buka puasa wajib atau sunnah, Mas? Wajib. Kalau sahur? Sahur wajib, Pak. Wajib. Oke, jadi puasanya Islam itu berbeda dengan puasanya Jawa. Kalau puasanya Islam itu harus ada makan sahur, harus ada berbuka puasa. Kan begitu, walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi tidak boleh poso ngebleng. Kalau Jawa kan ada tuntunan poso ngebleng, ngerti poso ngebleng? Gimana tuh, Pak? Poso ngebleng itu poso sehari semalam, tidak pakai sahur, nggak pakai buka. Biasanya dimulai dari adzan maghrib sampai adzan maghrib berikutnya. Kalau itu kuat, kemudian 3 hari 3 malam. Kalau itu kuat 7 hari 7 malam. Kalau itu kuat 40 hari 40 malam. Itu puasa. Dan banyak puasa-puasa yang tuntunan kejawen. Ada puasa ngalong. Puasa ngalong itu yang dimakan apa yang jatuh, tertangkap. Islam tidak demikian.
Islam itu sesuai sunnah Rasul, tuntunan Rasulullah, harus ada makan sahur, ada buka. Nah, itu judulnya yang kita lakukan. Nah, tadi saya sampaikan memanage waktu nomor 1, mengolah waktu, bagaimana cara mengolah waktu, membuat jadwal. Itu prinsip. Gitu. Itu di TERI. Setelah ada planning, ada organizing, kita mengelola mesti berbuat apa di mana. Yang tadi saya sampaikan dengan skala prioritas. Activating itu action nyata. Action nyata. Contoh ada kegiatan buka puasa, takjil. Nah, takjil itu dibuat jadwal. Hari pertama siapa yang dimintai untuk takjil atau siapa yang mengeluarkan takjil, ada catatannya, jumlahnya berapa. Tidak usah mengatur menunya apa, tapi yang penting jumlahnya berapa. Kan tergantung kondisi masyarakatnya. Nah, kalau tidak dijadwal, hari ini 5 orang, besok nggak ada. Itu dalam pengelolaan waktu. Termasuk saudara-saudara yang mesti terlibat. Activating-nya setelah ada jadwal, kemudian hari H, sebelum hari H dikaroke yang pun kesupen buat dia benjing panjenengan takjil semanten. Njing kula pendet, hari H-nya diambil sebelum adzan maghrib. Action berikutnya menjelang adzan maghrib dibagi. Begitu adzan maghrib nguk, tanda buka, diumumkan, dipimpin doa, makan. Kan begitu? Itu activating. Controlling termasuk evaluasi. Jadi proses itu selalu dikontrol tiap hari. Bagaimana kita berpuasa, dikontrol tiap hari. Hari ini saya berpuasa, baik atau tidak puasa saya. Tadi saya berprasangka tidak. Tadi saya ngerasain orang tidak. Saya tadi mencari-cari kejelekan orang lain atau tidak. Nah, di broadcast seperti ini biasanya kita lupa ngomong yang diomongin orang lain itu nggak boleh, apalagi bulan puasa kan gitu. Yang tidak bulan puasa saja nggak boleh, apalagi bulan puasa. Yang kadang-kadang Allah melarang di Hujurat ayat 12, Mas bisa dicek nanti. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka, sebab sebagian prasangka itu dosa. Berprasangka itu tidak tahu yang sebenarnya, tapi kadang-kadang ngen-ngen, oh paling-paling ya omen, kira-kira. Nggak boleh. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah menggunjing. Nah, itu 3 larangan yang kadang-kadang kita lupa. Itu kita kerjakan secara sukarela, seneng banget, itu nggak boleh, Mas. Ya, itu. Pemuda dengan pemuda juga biasa, orang tua dengan orang tua juga biasa, bapak-bapak biasa, ibu-ibu biasa, kadang-kadang lupa, tidak paham kalau itu kategori menggunjing. Nah, itu nggak boleh. Selama Ramadan nggak boleh, apalagi Ramadan, di luar Ramadan saja tidak boleh, kan begitu. Itu contohnya. Nah, itu controlling, mengontrol diri sendiri. Saya melakukan apa? Kalau di kegiatan pemuda seperti Anda di masjid, takmir remaja masjid begitu, apa yang kami kerjakan sesuai ketugasan saya? Tidak. Itu controlling. Nah, maka kalau tadi dengan tanyakan selain puasa wajib, ibadah-ibadah wajib apa saja yang dikerjakan? Ya bagaimana kita berperan sesuai dengan peran kita di masyarakat. Gitu? Kalau remaja masjid berarti berperan segala sesuatu yang berurusan dengan kegiatan kemasjidan yang di remaja. Pak, kalau urusan ngepel masjid boleh tidak remaja? Boleh. Gitu? Kan berbuat baik. Itu boleh. Pak, ngelari karpet boleh? Boleh. Pak, asah-asah boleh. Jadi jangan sampai nanti nusawu hal yang sederhana, yang pemuda-pemudi tidak mau cuci piring habis takjil, kemudian simbah-simbah yang sebut cuci piring, itu kita menjadi dolim. Anak-anak muda yang tidak tahu diri. Masa orang mesake simbah-simbah, ya kan gitu. Simbah-simbah mesti kita layani, mbong mbah lenggah mawon duduk manis mbah. Makanya kalau pendetke unjukane ngesake teh panas napa teh sing nyamleng mbah kan gitu. Ya ta? Niki daharane mbah rampung dikukuti, kita yang cuci-cuci itu bagus. Itu pun kita kerjakan. Itu rohnya seperti itu, Mas. Ya ta? Jadi banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau tadi jenengan menanyakan di sela-sela kehidupan Pak Dadi bagaimana mengelola waktu, ya saya buat jadwal. Ketika ada saudara kita yang ngeband Mbak Dadi, saya minta ngisi kegiatan menjelang buka. Kalau saya sudah di jadwal sudah isi, ya saya nggak sanggup. Mohon maaf, jam itu, tanggal itu saya sudah isi. Itu kan planning. Sehingga tidak sama siapapun yang ngebel disanggupi nanti nggak datang jadi masalah kan gitu. Itu contohnya. Itu kemudian skala prioritas itu tadi, skala prioritas. Kegiatan-kegiatan yang banyak untuk Anda kalau nggak ada skala prioritas kadang-kadang berbenturan ribet. Tapi dengan
ada skala prioritas, insya Allah banyak hal yang bisa kita lakukan dan semuanya menjadi paham. Itu planning, mengelola waktu, kemudian bagaimana mengelola kegiatan, itu rohnya. Sehingga selama Ramadan kita harus punya target, tidak boleh sembarang puasa. Target puasanya apa? Target puasa, saya berpuasa, pengen berpuasa, saya ada 4 contoh puasa. 1, puasanya ular. Gimana Pak puasa ular? Bagaimana puasanya ular? Enggak tahu kan? Belum tahu Pak. Orang Jawa mengatakan ulo ini brungsungi. Ular brungsungi ya ta? Brungsi. Ular berpuasa itu dia tidak diganggu apapun, dia tidak terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menemukan hasilnya. Ular yang bisanya beracun kuat, setelah puasa racunnya semakin kuat. Ular yang tidak beracun, kulitnya bagus, setelah puasa kulitnya menjadi lebih bagus. Jadi ulo itu, ulo sing kulitnya apik bar poso luwih apik. Sing wisone mandi, welang weling itu saya mandi. Nah, kira-kira kita puasanya akan sama itu, luwih ampuh apa enggak? Atau puasanya ayam. Ayam itu puasa loh. Ketika ayam itu ngerami telurnya, itu berpuasa. Ayam itu selalu zikir Allah, 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 maka dikabulkan. Dari telur menjadi kutuk. Kira-kira kita selama puasa itu selalu berdoa mohon pada Allah agar anak cucu kita, keturunan kita, saudara kita menjadi baik atau tidak? Kan begitu? Iya Pak. Atau puasanya ular. Ulat. Tadi kan ulo. Ular. Bagaimana puasanya ular? Ular itu semuanya orang takut. Nah, karena takut, kemudian makanan-makannya dia makan yang merusak para petani, tanaman-tanaman, maka dia berpuasa. Puasanya ulat itu menjadi kepompong. Nah, ketika dia berpuasa selalu zikir, maka berubahlah dari ular yang medeni menakutkan menjadi kupu-kupu yang menyenangkan. Berubah total. Nah, kita punya target puasa kita akan seperti apa. Berubah totalnya untuk Islam itu kan la'alakum tatakun. Sawal meningkat segalanya. La'alakum tatakun, semakin takwa pada Allah. Dibuktikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Kan begitu? Iya Pak. Itu rohnya. Nah, tinggal bagaimana kita. Itu punya target. Selama Ramadan, dan disitulah tadi yang saya sampaikan, kita ada manasik Ramadan. Manasik Ramadan kita benar-benar menyiapkan setelah Ramadan akan seperti apa. Sehingga selama Ramadan itu mengerjakannya tidak asal mengerjakan puasa, tidak asal, tapi benar-benar di situ diisi sesuatu yang baik. Target yang kedua misalnya baca Quran kan wajib bagi kita. Iya, wajib. Nah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu bulan awal diturunkannya kitab suci Al-Qur'an yang berisi petunjuk dan penjelasan petunjuk itu dan pembeda yang mampu membedakan yang hak dengan yang batil. Kalau kita nggak pernah baca, kapan ngerti kalau hidup kita sesuai petunjuk? Maka baca. Selama Ramadan pahala dilipat gandakan. Nah, kita punya target. Selama Ramadan itu mampu tidak kita khatam Al-Qur'an. Berarti harus punya target one juz. 1 hari 1 juz. Kalau sebaya Anda mestinya mampu. Kan begitu? Iya. Pelajar SMK Muhammadiyah kan gitu toh? Sudah lancar baca Al-Qur'an, sudah banyak hafalan, baca cepat banget. Nah, targetnya one juz, 1 hari 1 juz. Sehingga awal Ramadan mulai, akhir Ramadan khatam. Itu rohnya. Nanti itu namanya punya target. Bahwa selama Ramadan target saya adalah akan menyelesaikan 1 Al-Quran selesai membaca. Itu target. Kemudian target yang lain target apa? Target sedekah. Ya tak? Iya. Target sedekah. Sehingga infak sedekah apapun bentuknya itu kalau tidak kita persiapkan, itu kadang-kadang kita lupa. Nah, selagi Ramadan semua dilipat gandakan oleh Allah, siapkan. Aku pengen target setiap hari, setiap usai sholat aku akan sedekah. Sedekah minimal memasukkan uang di kotak infak. Siapkan. Allah menyukai yang sedikit, yang kecil tapi rutin. Bukan yang gede cuma sekali. Walaupun jumlahnya sama. Misalnya segini. Pengen sehari 10.000.
Bisa nggak? Bisa. Jadi 10.000 berarti 1 bulan 300.000 kan begitu? Iya. Nah, siapkan uang 300.000 dalam bentuk 2.000-an semua. Loh, boleh Pak? Loh, boleh. Siapkan 300.000 dalam 2.000-an semua. Kenapa? Tadi kan targetnya sehari 10.000. Iya. Sehari 10.000 itu. Tadi kan udah ngomong setiap selesai sholat akan masukkan di kotak infak. Nah, kalau setiap selesai sholat atau akan sholat masukkan 2.000 di kotak infak, sholat wajibnya kan 5 kali. 10.000 pas kan? Iya, pas. Kan 2.000-an pas. Sehari 10.000. Berarti siapkan 300.000, uangnya 2.000-an semua. Nah, setiap sholat bawa 1 lembar 2.000 cemplung. Itu target. Kalau tidak punya target, alah, besok kalau ada saya masukkan, kalau nggak ada ya sudah. Ketika ada lupa, pegang uang lupa, apalagi pegang uangnya di akhir Ramadan, kan? Akhir Ramadan itu yang ramai bukan di masjid. Kalau awal Ramadan yang ramai masjid, tapi akhir Ramadan yang ramai pasar swalayan, mall, kan begitu? Iya. Nah, mereka berbondong-bondong ke pasar tidak untuk meningkatkan ketakwaan, tapi untuk mengisi meja ruang tamu, kan begitu? Itu tradisi kita. Itu bukan kok jelek, tidak, tetapi bagaimana kita ngimbangi. Maka tadi ada target. Targetnya apa? Termasuk suguhan itu ditarget juga boleh, tapi jangan mengalahkan yang lain. Sedekah yang lain lebih utama. Itu contohnya begitu, Mas. Oke, Pak. Itu ibadah nggak punya target, nanti sembarangan jalan. Oke. Ada lagi? Udah sih Pak, banyak banget nih informasi yang temen Sobat Bali dapetin dari Bapak. Terus terima kasih banyak Bapak Sudadi udah mau datang ke sini dan atas ilmu pengalaman yang telah dibagikan, semoga bermanfaat bagi Sobat Bali, Pak. Amin. Nah, terus apa ya Pak, pesan-pesan untuk Sobat SMK Bali atau orang-orang yang nonton lah nih. Oke, jadi di bulan Ramadan ini saya berpesan pada diri saya dan sahabat SMK Bali dan sahabat siapapun para pemirsa, mari nomor 1 kita benar-benar bismillah untuk ibadah dengan ikhlas. Ibadah tanpa dilandasi keikhlasan maka ibadah itu tidak bermanfaat. Yang nomor 2, kita rencanakan ibadah walaupun sekarang sudah berjalan, kita rencanakan yang hari-hari berikutnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, kita punya target dalam ibadah ini sehingga ibadah kita benar-benar nanti akan endingnya di Ramadan itu kita akan la'alakum tatakun, semakin meningkat takwaan pada Allah yang ditunjukkan dalam bentuk sikap, tutur kata dan perbuatan sehari-hari, dan benar-benar sawal double W dalam artian benar-benar meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah Anda yang pelajar menjadi lebih disiplin, Amin. menjadi lebih cakap, Amin. menjadi berprestasi lebih baik lagi. Amin. Yang di masyarakat pun menjadi lebih beradab dan lebih baik, dan tidak seperti nuwun sewu sahabat-sahabat kita yang tidak pernah menerima dan mengikuti tuntunan dengan baik. Banyak contoh yang tidak baik di luar sana. Begitu, Mas? Oke, Pak. Baik, kalau begitu terima kasih untuk para penonton telah menonton sampai detik ini. Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus berusaha memperbaiki diri dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya Mahatma Noval Thorik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.